semakin banyak orang yang datang salat tarawih. Pada malam keempat, Bapak dan Ibu sekalian, pada waktu itu ramai orang menunggu Nabi di luar, Nabi tidak keluar. Nanti masuk waktu subuh baru Nabi keluar. Jadi ada sahabat bertanya, ya Rasulullah, dari malam saya menunggu engkau. Kata Nabi, saya dengar kalian ribut-ribut, tapi saya sengaja tidak keluar, saya takutkan kalau salat tarawih ini dianggap wajib oleh kalian. Sehingga di zaman Nabi, selama 9 tahun Nabi berpuasa, tata cara salat tarawih tidak seperti yang kita kerjakan hari ini. Meninggal Nabi SAW digantikan oleh Abu Bakar Siddiq sebagai khalifah pertama, dan di zaman khalifah Abu Bakar Siddiq tetap salat tarawih tidak seperti yang kita laksanakan hari ini. Meninggal Abu Bakar digantikan oleh Umar bin Khattab. Di malam hari Umar bin Khattab keluar jalan-jalan ke Masjid Nabawi. Didapatinya Bapak dan Saudara sekalian, banyak orang yang menegakkan salat tarawih di Masjid Nabawi. Namun kemudian waktu itu tidak tabrakan suara. Jadi di sini sholat, di sini sholat, di sana juga sholat. Maka Umar bin Khattab berinisiatif untuk mengumpulkan mereka. Lalu diangkatlah salah seorang sahabat yang bernama Ubay bin Ka'ab untuk memimpin salat tarawih. Maka mulai sejak zaman Umar bin Khattab sampai hari ini, kemudian kita mengerjakan salat tarawih sesudah salat isya. Jamaah sekalian, apakah yang dikerjakan oleh Umar bin Khattab bertentangan dengan apa yang dikerjakan oleh Nabi? Pada hakikatnya, kenapa Nabi tidak keluar tiap malam? Karena ditakutkan jangan sampai umat ini mengatakan salat tarawih menjadi wajib. Begitu Nabi meninggal, risalah agama ini sudah tertutup, sehingga tidak ada lagi orang yang mengatakan bahwa salat tarawih itu wajib. Umar bin Khattab melakukan itu karena pernah Nabi mengerjakannya. Karena yang namanya sunnah adalah segala perkataan, perbuatan, dan diamnya Nabi itu termasuk sunnah. Jadi jamaah sekalian, pada dasarnya apa yang dikerjakan oleh Umar bin Khattab tidaklah bertentangan dengan apa yang disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apatah lagi di dalam sebuah hadis disebutkan, barang siapa yang salat tarawih beserta imam, mulai dari takbir pertama sampai salamnya imam di salat zikir, maka dia dipandang salat sepanjang malam. Oleh karena itu Bapak dan Ibu sekalian, kita harus cerdas di dalam beribadah. Artinya beramal sedikit dapat pahala banyak. Jadi sebentar kalau misalnya kita salat tarawih mulai dari setengah 9 malam, berakhir jam 9 malam, setengah jam kita berdiri, tetapi kita menyelesaikan beserta dengan imam sampai salat zikir, maka kita dianggap berdiri mulai dari setengah 9 malam sampai masuk waktu subuh. Sementara ada sebahagian jamaah begitu 8 rakaat sudah lari pulang dengan alasan sebentar malam masih mau bangun salat malam. Padahal praktek yang dikerjakan oleh sahabat tidaklah demikian. Suatu ketika Bapak dan Ibu sekalian, salah seorang sahabat yang bernama Mu'adz bin Jabal berbuka puasa dengan beberapa sahabat-sahabat yang lain sampai masuk waktu isya. Setelah selesai salat isya, Mu'adz bin Jabal memimpin salat tarawih beserta dengan sahabat-sahabat yang lain sampai selesai zikir. Begitu pulang di rumahnya, ternyata masjid di dekat rumah Mu'adz masih menunggu Mu'adz untuk menjadi imam tarawih yang kedua kalinya. Maka Mu'adz bin Jabal pun mengimami mereka, padahal tadi Mu'adz bin Jabal sudah selesai salat tarawih sampai witir. Lalu begitu selesai 8 rakaat, Mu'adz bin Jabal berkata kepada jamaahnya, hendaklah ada orang yang menggantikan saya menjadi imam witir, karena tadi saya sudah salat witir. Jadi yang jelas dalilnya Bapak dan Ibu sekalian, tidak boleh ada 2 witir dalam satu malam. Tetapi kalau sebentar malam jam 3 kita bangun, kita masih boleh melakukan salat malam. Karena kata Nabi, salat malam itu 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Apakah pernah Nabi menambah salat setelah witir? Pernah. Di dalam kitab fikih sunnah disebutkan, Nabi pernah salat malam 11 rakaat, kemudian Nabi berhenti sejenak lalu menambah 2 rakaat. Sementara ada orang yang memiliki pemahaman kalau witir penutup tidak ada lagi salat sunnah sesudahnya. Tidak demikian pendapat para ulama. Yang dimaksud dengan witir itu adalah menutup rangkaian salat pada waktu itu. Ini sekadar jamaah sekalian pemahaman bagi kita. Oleh karena itu kita berusaha sedapat mungkin kalau kita salat tarawih beserta dengan imam, diusahakan sampai selesai salat witir.
supaya kita mendapatkan pahala berdiri salat sepanjang malam. Hal yang kedua yang saya ingin sampaikan jamaah sekalian tentang orang-orang yang diberikan keringanan untuk tidak puasa di bulan Ramadan. Yang pertama, musafir. Jadi misalnya kalau ada orang dari Palopo pergi belanja di Makassar, lalu dia minum di siang hari, sementara penampilannya cukup islami, kita katakan, kenapa dia tidak puasa? Boleh jadi karena dia musafir. Ya, musafir itu diberikan keringanan, boleh puasa, boleh kemudian tidak. Tetapi kalau dia tidak puasa di bulan Ramadan, dia harus mengganti di bulan lain sebanyak puasa yang ditinggalkan. Tetapi kalau dia masih kuat puasa, itu jauh lebih bagus. Kemudian yang kedua, orang yang sakit. Orang yang sakit kemudian boleh tidak puasa, tetapi harus mengganti puasa sebanyak puasa yang ditinggalkan dalam bulan Ramadan. Kemudian kalau ada orang sakit menanggung yang tak kunjung sembuh, atau ada orang tua karena kelemahannya tidak mampu puasa, maka baginya boleh tidak puasa dalam bulan Ramadan, tapi harus membayar fidyah, membayar ganti sebanyak puasa di dalam bulan Ramadan itu. Nah, pertanyaan selanjutnya Bapak dan Ibu, bagaimana dengan wanita hamil dan menyusui? Bagi wanita yang hamil dan menyusui di kalangan sahabat terbagi 3 pendapat. Yang pertama, pendapat Ali bin Abi Thalib mengatakan bahwa bagi wanita hamil dan menyusui harus bayar qada, harus bayar ganti, tidak ada jalan bayar fidyah. Dan ternyata pendapat Ali bin Abi Thalib diikuti oleh 4 ulama mazhab. Jadi mazhab Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal, mereka semua sepakat bahwa wanita hamil dan menyusui harus bayar qada. Kenapa? Karena mereka menganggap bahwa wanita hamil dan menyusui sama dengan sakit sementara. Pendapat yang kedua adalah pendapatnya Abdullah bin Umar, di mana Abdullah bin Umar mengatakan bagi wanita hamil dan menyusui di samping bayar qada, dia juga harus fidyah. Ternyata pendapat Abdullah bin Umar sama dengan pendapat Imam Syafi'i. Imam Syafi'i berpendapat bahwa bagi wanita hamil dan menyusui di samping membayar qada, dia juga harus bayar fidyah. Kenapa? Karena ada 2 jiwa di dalam satu badan. Jadi kalau ada wanita hamil takut akan kesehatan dirinya dan janin yang dikandungnya, maka di samping dia harus membayar qada, dia harus membayar fidyah. Tetapi pendapat Imam Syafi'i dibantah oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Kata Imam Ahmad bin Hanbal, antara qada dengan fidyah dia 2 hukumnya sama-sama pengganti. Artinya kalau sudah bayar qada, tidak usah bayar fidyah. Dan ternyata pendapat Imam Ahmad lebih mendekati kebenaran, sebab memang qada dengan fidyah sama-sama pengganti. Kemudian muncul pendapat yang ketiga, itu pendapatnya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ibnu Abbas memberikan keringanan bagi wanita hamil dan menyusui boleh bayar fidyah. Nah, kita lihat wanita model bagaimana yang bayar fidyah dan harus bayar qada. Ada ibu-ibu kalau sementara hamil dan menyusui tahan puasa. Mungkin ada di antara istri-istri kita Pak ya begitu, puasa, hamil masih bisa puasa. Tetapi kadang tidak full puasanya karena biasa ada kondisi tertentu dia lemas, maka dia harus berbuka sehingga tidak full puasanya selama sebulan. Perempuan model seperti inilah yang kemudian harus bayar qada, harus bayar ganti karena ternyata dia mampu puasa dalam keadaan hamil dan menyusui. Tapi memang ada perempuan yang sama sekali tidak bisa puasa. Dia coba hari pertama, terus kemudian jam 9 pagi sudah berkunang-kunang kelihatannya. Kalau dia lanjutkan dia jatuh pingsan, maka dia harus berbuka. Hari kedua Bapak dan Ibu sekalian dia coba lagi, sama kondisi hari pertama. Hari ketiga dia coba lagi, sama kondisi hari pertama dan kedua, berarti dia tidak mampu puasa. Oleh karena itu selama sebulan penuh dia tidak menjalankan puasa Ramadan. Anggaplah Bapak dan Ibu sekalian tahun ini dia hamil, ketemu Ramadan dan puasa. Tahun depan ketemu lagi dengan bulan Ramadan dalam keadaan menyusui. Berarti 2 tahun dia tidak puasa. Tahun ketiga masih menyusui karena di dalam Al-Quran disebutkan susuilah anakmu selama 2 tahun. Berarti 3 tahun dia tidak puasa. Jadi tahun pertama hamil, tahun kedua menyusui, tahun ketiga menyusui, tahun keempat hamil lagi. Lagi. Ya tidak puasa lagi, tidak puasa lagi, tidak puasa lagi. Tahun ke-7 hamil lagi, tidak puasa lagi, tidak puasa lagi, tidak puasa lagi. Ya, memang ada 3 perempuan seperti itu. Saya minta maaf kepada saudara sekalian yang saya cerita ini diri saya. Istri saya hamil tahun 93, 94 lahir anak pertama.
94, 95 menyusui. 95 hanya 18 bulan, hamil lagi. 96 melahirkan. 97, 98 hamil lagi. 98, 19 tahun 2000. Jadi coba bayangkan kalau ada 9 tahun dia tidak puasa, berarti dia harus mengganti puasa sebanyak 270 hari. Kira-kira mampu tidak maksudnya mampu tidak dia bayar, Pak? Tidak mampu. Jadi waktu itu saya masih memiliki pemahaman mazhab Imam Syafi'i. Saya bilang sama istri saya, kita bayar fidyah dulu. Alhamdulillah belajar. Ternyata ada pendapat Ibnu Abbas, boleh wanita hamil yang kondisinya seperti itu boleh bayar fidyah. Nah, bagaimana kira-kira kalau ada orang yang 12 anaknya? Ada, Pak. Ada tetangga saya di Pemala 2, itu 19 anaknya. Satu bapak, satu mama. Iya, 19. Pokoknya saya tidak tahu berapa bulan anaknya yang menyusui lahir. Dan Aji itu kecil badannya. Subhanallah. Jadi jangan dilihat bodinya, Pak. Dilihat kekuatannya. Jadi seperti itu. Nah, bagaimana caranya bayar fidyah, Bapak dan Ibu? Pertama adalah memberi makan satu orang satu hari. Jadi fidyah itu ta'amun miskin. Fidyah itu memberi makan orang miskin. Caranya, misalnya ada tetangga kita atau keluarga yang miskin. Kebetulan ada orang tua kita yang bayar fidyah. Maka boleh kita katakan, Pak, buka puasa saya tanggung makannya. Jadi hanya satu kali makan saja, Pak. Jadi buka puasa kita tanggung makannya, lauk dengan sayurnya. Setiap hari boleh dengan orang yang sama. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua, sebagaimana Anas bin Malik. Anas bin Malik di masa tuanya itu kemudian tidak mampu puasa, dan begitu selesai Ramadan dia mengumpulkan orang sebanyak puasa Ramadan pada waktu itu. Misalnya kalau 29 dia kumpulkan orang 29. Kalau 30 dia kasih makan orang 30 orang sebagai pengganti bayar fidyah. Yang ketiga, dengan bayar pakai bahan mentah, misalnya beras. Kata para ulama, kalau kita bayar dengan beras, nilainya sama dengan setengah mud. Setengah mud itu kalau dikonversi dalam bentuk kilogram sama dengan 1,5 kilogram beras. Jadi misalnya kalau ada istri kita tipe seperti tadi, maka di akhir Ramadan kalau 30 puasa berarti kita harus keluarkan fidyah sebanyak 45 kilogram beras. Boleh kita kasih langsung satu orang, boleh. Boleh kita pisah-pisah, misalnya 15 kilo satu orang, 15 kilo satu orang, boleh. Kemudian Bapak dan Saudara sekalian, tidak boleh fidyah dibayar di muka. Jadi misalnya ada orang tua kita sudah tiap tahun bayar fidyah, sudah masuk Ramadan saya bayarkan duluan, tidak boleh. Kenapa? Karena fidyah itu artinya pengganti. Pengganti itu harus sudah dilalui. Oleh karena itu sepakat para ulama tidak boleh fidyah dibayar di muka. Harus kita sudah lalui. Kemudian pendapat ulama yang lain mengatakan tidak boleh bayar fidyah dengan uang. Karena dalilnya mengatakan fidyatun ta'amul miskin. Fidyah itu memberi makan orang miskin. Kalau tahu ada yang membolehkan membayar dengan uang, maka mari kita cerdas menimbang pendapat. Kalau makanan jadi atau makanan mentah tidak berselisih pendapat di ulama tentang sahnya fidyah. Tapi kalau uang ada yang mengatakan tidak sah. Kalau demikian kita ambil yang lebih selamat. Kita kemudian bayar dengan bahan jadi atau bahan mentah, sama dengan zakat fitrah, Bapak dan Ibu. Sepakat tiga ulama, Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal, bahwa fidyah harus dalam bentuk makanan pokok. Satu-satunya ulama yang membolehkan zakat fitrah dalam bentuk uang adalah Imam Abu Hanifah. Kata Imam Abu Hanifah, orang makan kan butuh lauk, dan kalau kita butuh lauk kita butuh uang. Itu pendapat Imam Abu Hanifah. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, sekali lagi ada yang mengatakan bayar zakat fitrah tidak sah kalau uang. Ada juga mengatakan sah, maka sekali lagi kita ambil jalan yang selamat, yaitu kalau kita keluarkan fitrah dengan beras sudah pasti sahnya. Tapi kalau uang terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Oleh karena itu Bapak dan Saudara sekalian, waktu saya mengurus masjidnya mertua saya, kalau ada orang yang bayar zakat fitrah dalam bentuk uang, saya tanya, harga beras mana yang kita makan, Pak? Kemudian saya kontak penjual beras di pasar, sehingga saya bantu mereka untuk membelikan beras.
Ini lebih selamatnya karena kita harus berhati-hati dalam perkara ibadah. Saya kira demikian Bapak dan Ibu sekalian, lebih dan kurangnya saya mohon dimaafkan. Subhanallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.